kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bumujo. Pagi ini kita agendanya adalah akan berdiskusi terkait identifikasi berbagai sumber daya di sekolah kita yang bisa menjadi aset atau kekuatan. Nah, aset-aset utama di SD Negeri Bumujo ini ada tujuh kategori, di antaranya aset atau model manusia, model sosial, model politik, model agama dan budaya, model fisik, model finansial, dan model lingkungan. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita langsung berdiskusi saja ya. Kita identifikasi terkait model-model atau aset yang ada di SD Negeri Bumujo. Kalau yang terkait dengan modal manusia itu maksudnya sumber daya manusia yang ada di SD Bumujo, yaitu kalau sumber daya kita yang ada di SD Negeri Bumujo itu alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sesuai dengan disiplin ilmu mereka, yaitu PGSD. Selain itu juga sumber daya manusia di Bumujo itu memiliki kecakapan juga yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya dalam bidang kewirausahaan ada Bapak Ibu guru yang mempunyai usaha, bidang usaha seperti peternakan ayam. Nah, selain itu juga ada Bapak Ibu guru yang mempunyai bidang usaha seperti reseller, apa ya namanya, pedagang online ya. Nah, itu juga ada. Nah, kemudian selain itu juga ada sumber daya manusia di Bumujo itu mempunyai kecakapan yang berhubungan dengan budaya. Nah, itu bisa tercermin, bisa kita lihat bahwasannya Bapak Ibu guru beserta siswa itu terampil dalam memainkan alat musik gamelan. Selain itu juga kita juga punya sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan literasi baca tulis. Kami di sini punya sumber daya manusia yang sangat membanggakan. Beliau ini sudah ikut menulis di beberapa media cetak. Selain itu, beliau juga sudah menulis beberapa buku, yang buku itu tentunya juga sudah ber-ISBN. Itu yang sumber daya manusia yang kita miliki di SD Negeri Bumujo. Mungkin ada yang dari murid kita itu yang berpotensi atau berprestasi, di antaranya ada apa saja nih Bapak Ibu? Kemarin itu sepertinya ada yang ice skating muridnya kelas 2 itu juara berapa ya Bu? Yang terakhir itu juara 2. Juara 2 itu juga termasuk aset kita ya untuk mengembangkan sekolah kita. Saya rasa untuk modal manusia sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke modal sosial. Nah, modal sosial ini terkait komunitas juga bisa, komunitas apa saja yang diikuti di sekolah kita. Modal sosial, mungkin ada yang ingin berbagi pendapatnya terkait modal sosial di sekolah kita. Mungkin kalau modal sosial di sekolah kita, yang pertama ada peraturan sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi dengan kebiasaan menerapkan peraturan di sekolah ini, nantinya anak-anak memiliki modal untuk terjun di masyarakat dan lebih siap lagi. Kemudian yang kedua, modal sosial di sekolah kita ini ada seperti KKG, kemudian Kombel. Nah, ini nanti bertujuan untuk bertukar pikiran gitu ya, mencari solusi jika salah satu guru ada yang mungkin memiliki masalah, kemudian ada yang kesulitan terkait pembelajaran atau apa, itu KKG atau Kombel ini bisa sebagai sarana musyawarah. Dan itu juga ada TPA ya. Nah, ini pemanfaatan untuk keagamaan. Lalu ada juga forum orang tua siswa ya, yang nantinya bisa dijadwalkan atau direncanakan untuk pertemuannya setiap apa. Itu nanti kita bisa promosi atau
ya sharing-sharing lah. Lalu yang terakhir mungkin ada ini ya, masyarakat di lingkungan kita ada pedagang, kemudian ada pengrajin. Nah, di situ pemanfaatannya anak-anak mungkin dapat bekerja sama dengan orang tua agar nantinya bisa menjual sebuah produk lah untuk dijual di sekolah. Berarti bisa ini ya Pak ya, kerjasama dengan orang tua, misalnya dia pedagang peyek, Ya. diundang ke sekolah untuk sama-sama membelajarkan dengan siswa. Ya, Jadi kedepannya bisa dimanfaatkan untuk modal sosial. Ya cukup ya untuk modal sosial. Selanjutnya kita ke modal politik ini terkait dengan kerjasama dan kebijakan kepala sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing berbagi. Ya, Monggo Bu Iin. sharing saja kalau sekolah kita itu sudah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya ketika kita menjadi sekolah ADK, kita bekerjasama dengan DLH yang nanti DLH-nya itu membantu mengarahkan kita untuk menjadi sekolah nanti di tingkat kota, menjaga tingkat provinsi dan tingkat lainnya. Nah, kemudian selain dengan DLH, kita juga bekerja sama dengan puskesmas misalnya. Nanti untuk puskesmas ini terkait dengan kesehatan anak-anak, misalnya ada screening dan sebagainya. Kemudian juga bekerja sama dengan Basnas. Nah, dalam Basnas ini kita istilahnya untuk narasumber misalnya untuk kegiatan keagamaan, kemudian sebagai mengisi acara seperti kemarin untuk kegiatan pengajian ya Bu ya. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan bank sampah. Nah, kita nanti mengelola sampah sekolah, dari sekolah nanti dipilah dulu, kemudian diletakkan di bank sampah untuk memilah, dan nanti hasilnya itu kembali ke sekolah lagi tabungan gitu. Bisa tambahan untuk sekolah kita juga. Nanti banyak lagi ada dari Polres, Kelurahan dan sebagainya, nanti sebagai pemilih untuk kegiatan dan wawasan untuk anak-anak. Apalagi sekolah kita strategis ya Bu, letaknya di dekat dengan publik untuk kita lanjut ke modal agama dan budaya. Nah, untuk modal agama dan budaya mungkin ada yang ingin berbagi Bapak Ibu. Untuk modal agama dan budaya, untuk modal agama sendiri yaitu anak-anak sudah terbiasa dengan mengawali pembelajaran itu dengan berdoa dan pulangnya itu juga berdoa. Kemudian adanya sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah di musola. Kemudian setiap pesantren, setiap Ramadan itu ada pesantren Ramadan dan buka bersama untuk kelas atas. Kemudian ada perayaan hari besar keagamaan seperti Isra Mi'raj yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk budaya yaitu upacara bendera setiap hari Senin itu sudah dilakukan. Kemudian peringatan hari besar nasional, kemudian penggunaan seragam baju adat itu setiap Kamis Pon, kemudian pembiasaan penggunaan bahasa daerah itu setiap hari. Ya sudah lengkap ya untuk modal agama dan budaya. Modal yang kelima Bapak Ibu yaitu modal fisik. Nah ini terkait fisik, terkait bangunan yang ada di sekolah kita. Untuk modal fisik ini ada modal fisik bangunan dan modal fisik infrastruktur. Jadi ada dua jenis. Mungkin bisa berbagi kita apa saja yang ada di sekolah kita terkait modal fisik. Izin Mbak Bes, Ya, untuk modal fisik tadi dua jenis ya, bangunan sama infrastruktur. Kebetulan SD Bumijo itu kan baru saja mendapat DAK untuk renovasi gedung tahun 2021. Jadi bangunan fisik sekolah kita juga istilahnya baru dan memiliki banyak ruangan ya.
sekolah, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kepala sekolah dan TU, juga ruang kelas, ada 6 ruang kelas. Selain itu juga ada ruang-ruang yang lain seperti lab IPA, perpustakaan, kemudian pantry, gudang, bahkan ruang ABK itu juga tersedia di tempat kita. Selain itu juga ada WC atau kamar mandi, itu juga perbandingan dengan jumlah warga sekolah juga memadai. Selain itu juga panggung literasi kita juga punya. Untuk di bagian luar ada kolam ikan itu juga kita punya dua kolam di depan dan di belakang sekolah. Kemudian ada lapangan upacara, itu juga cukup luas. Untuk dari segi infrastruktur kita punya daya listrik yang cukup memadai, kemudian ada sistem air dari PBAM dan air dari sumur juga punya. Kemudian internet, akses jalan, kebetulan kita di depan jalan raya, jadi akses jalannya sangat mudah. Kemudian sanitasi juga berfungsi dengan baik. Seperti itu. Lengkap ya sekolah kita, termasuk ya fasilitas modal fisik, infrastruktur maupun bangunannya lengkap dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan siswa seperti siswa. Terima kasih Bu Riana. Selanjutnya model yang keenam ada model finansial. Nah, ini yang berkaitan dengan keuangan. Ahlinya Model finansial itu angka itu disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu kita dapat dari mana? Yang pertama itu kita ambil dari analisis rapor pendidikan. Di situ ada kelemahan dan kekurangan dan kelebihan sekolah kita. Nah, di sini dalam hal ini kekurangan atau kelemahan sekolah kita itu kita prioritaskan untuk ditingkatkan melalui berbagai kegiatan, dan itu baik yang membutuhkan anggaran maupun tidak. Jadi penganggaran itu kita prioritaskan untuk meningkatkan apa yang kemarin masih kurang dari sekolah kita dari rapor pendidikan. Selain itu juga penggunaan anggaran ini difokuskan untuk kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa. Seperti itu sekolah kita. Jadi fokusnya apa yang perlu diperbaiki, maka itu dianggarkan. Iya. Kalau dari modal yang kita punya tadi dari 1 sampai 5 itu kita fokus ke kelebihan kita apa yang kita miliki. Iya. Khusus yang ke-6 ini kita pengelolaannya berdasarkan apa yang kurang dan untuk ditingkatkan. Terima kasih Bu Nani. Selanjutnya kita ke modal yang terakhir Bapak Ibu, yaitu modal lingkungan. Nah, monggo. Untuk di lingkungan sekolah kita, dalam lingkup sekolah itu ada yang bisa kita manfaatkan, yaitu ada kolam ikan, ada juga tanaman-tanaman yang dapat kita manfaatkan, ada tanaman bunga, macam-macam bunga-bungaan, ada buah-buahan yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran. Adapun di sekolah kita dekat dengan fasilitas umum seperti ada perbankan atau bank DIY, BPD, dan ada juga kantin ataupun rumah makan yang warung-warung yang bisa kita ajak, kita manfaatkan untuk kerjasama dengan masyarakat untuk menjadi narasumber untuk siswa-siswi kita dalam hal untuk pemanfaatan dan kegiatan di sekolah kita ini. Ini seperti itu untuk modal lingkungan. Terima kasih Pak Siti. Jadi kita memanfaatkan lingkungan di sekitar kita untuk mendukung perbaikan sekolah ya, termasuk tadi pedagang-pedagang yang ada di sekitar. Baik Bapak Ibu, tadi setelah kita berdiskusi terkait 7 aset atau 7 modal yang dimiliki sekolah kita,
Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita tadi berdiskusi terkait 7 modal atau aset yang ada di SD Negeri Purworejo, selanjutnya kita akan diskusikan terkait perawatan atau pengelolaannya tadi ya. Jadi di sini saya bisa tanya langsung dengan Pak Habib selaku pengelola barang gitu. Pak Habib, bagaimana ya untuk pemeliharaan modal-modal atau aset yang ada di SD Negeri Purworejo? Oke, terima kasih untuk terkait aset Purworejo. Tentunya ada inventaris barang di mana itu selalu kita update setiap bulannya, mana barangnya keluar, mana barang yang masuk. Kemudian juga untuk perawatan aset itu bukan hanya saya seorang, tapi itu menjadi tanggung jawab bersama. Artinya semua siapa saja yang menggunakan punya kesadaran untuk merawat, menjaga, dan juga mengembalikan. Jadi penggunaan aset, pemanfaatannya itu kita gunakan bersama dan perawatannya juga menjadi tanggung jawab bersama. Pak Ibu, setelah kurang lebih 2 jam ya kita berdiskusi apa yang ada terkait aset-aset dan modal di sekolah kita, ternyata banyak sekali. Baik, jadi kesimpulannya bahwa di sekolah kita itu sudah memiliki 7 aset utama ya, tadi semuanya ada, dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa, termasuk untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya rasa diskusi kita cukup. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.